Jenny Kurabe ini nggak datang ke Indonesia bersama dengan Andrea Singh karena memang takut sama mulut Hayati yang benar-benar lemes dan juga tajam. Disuruh mengundurkan diri nih karena memang tidak memiliki darah asli Sulawesi Barat. Thank you udah nonton dan klik video ini. Dan terima kasih juga untuk kalian yang udah subscribe, like, komen, dan juga memberikan banyak saran untuk pembangunan channel ini menjadi yang lebih baik dan juga lebih berkembang tentunya. Ngomong-ngomong masalah beauty pageant, ada satu hal yang benar-benar kayak aneh banget di akhir-akhir ini terjadi. Dan gue pengen ngomongin ke kalian bahwa hal-hal aneh ini adalah seputar pergelaran PI tahun 2022. Apa aja ya? Makin kesini gue makin mencium ada drama-drama dan juga bumbu-bumbu yang benar-benar kayak menyelimuti dari Road to PI tahun 2022 nggak sih, Wak? Ya, bisa dibilang bahwa pergelaran PI tahun 2022 meskipun masih dalam road to ke pergelaran Grand Final, seenggaknya sudah ada beberapa bumbu drama yang udah terjadi. Bener-bener kayak kontroversi banget nggak sih sekelas ajang nasional? Di sini gue bener-bener kayak takut banget kalau misalnya drama ini terus berkelanjutan. Dan apa kabarnya kalau misalnya nanti kepilih dari top 3 PI dan bakal melanjutkan adanya estafet drama tahun 2019. Amit-amit dah, semoga enggak. Gue bener-bener kayak khawatir banget tahun 2017 bakal terulang kembali. Dimana kebanyakan makan-makan bumbu drama dan juga seperti biasa, kalau misalnya Hayati banyak sekali dijanjikan dengan sesuatu yang berlebihan, maka ekspektasi mereka tuh kehaluannya bakal melambung tinggi. Dan akibatnya adalah akan berefek ketika ekspektasinya nggak terpenuhi atau halu-halu Bandungnya nggak terpenuhi, bakalan banyak drama dan juga pembulian yang terjadi. Amit-amit dah. Semoga aja dengan apapun yang dirancang oleh Yayasan Putri Indonesia sesuai dengan ekspektasi dan juga kemauan dari para Hayati. Kalau nggak bakalan murka, kan bisa bahaya ya, Wak. Nah, di topik pembahasan kali ini gua bakal nyentuh sedikit tentang beberapa drama yang terjadi dan juga yang menyelimuti dari pergelaran PI tahun 2022 ini. Apa aja? Kita simak di pembahasan berikut ini. Lanjut. Di poin yang pertama gue mau menyampaikan bahwa adanya voting yang benar-benar kayak simpang siur banget. Banyak banget yang berpendapat bahwa sistem voting yang diputuskan oleh Yayasan Putri Indonesia tahun 2022 kayak menguntungkan sebelah pihak doang. Ini hanyalah spekulasi yang diberikan oleh beberapa pageant lover ya, gengs. Beberapa pageant lover berpendapat bahwa sistem voting ini kayak nggak adil banget bagi wakil-wakil yang benar-benar gorgeous, akan tetapi terhalang dalam hal materialnya mereka untuk voting. Nah, di sini gue mau menyampaikan bahwa gue sendiri berpendapat ada yang pro dan juga ada yang kontra. Gue ngerasa bahwa sistem voting ini ada adilnya juga. Karena kenapa? Dengan adanya voting, artinya euforia dan keterlibatan pageant lover tuh benar-benar diuji banget untuk ngedukung dari wakil daerahnya sendiri. Dan otomatis ini juga bakal menguji dari Putri Indonesia daerahnya sendiri untuk lebih dekat sama portal pageant, kemudian sama pageant lover, dan juga untuk menguji dari keterikatan mereka untuk cari dukungan, baik itu dari pemerintah, pageant lover, dan juga media portal pageant lainnya. Dan gak hanya itu, ternyata sistem voting ini juga mendongkrak popularitas dari Putri Indonesia itu sendiri. Positif sih kalau dilihat sekilas. Tentunya karena memang ada penambahan voting ini, jumlah dari finalis Putri Indonesia benar-benar bakal bertambah. Dari mulanya 39 menjadi 45 finalis. Dan otomatis peluangnya akan sedikit lebih besar lagi bagi wanita-wanita yang benar-benar gorgeous. Di sini ada yang berpendapat bahwa ada beberapa wakil yang mungkin nggak akan bisa bertanding di tahun yang sama, atau bisa dibilang mereka tuh akan kalah sebelum bersaing. Yaitu yang namanya juga resiko dari kompetisi. Tapi selain sisi positif yang gua pandang, ternyata ada lagi sisi negatif yang benar-benar kayak mengiris dari hati nuraninya gua. Kita semua paham bahwa orang-orang yang pengen jadi Putri Indonesia nggak semua didukung oleh materialis yang cukup. Ada mungkin dari beberapa mereka yang punya kecerdasan dan juga kergorgesan yang benar-benar kayak mumpuni, tapi mereka tuh keterbatasannya di bidang finansial, kemudian ekonominya rendah. Nah, otomatis orang-orang yang mengeluarkan dari banyak budget, kekuatan mereka di bidang finansial untuk mengambil voting, tentunya ini tuh merasa nggak adil banget nggak sih kepada mereka yang nggak punya finansial berkelebihan. Tapi ini balik lagi ke Yayasan Putri Indonesia-nya, terserah mau apa. Gua nggak ada berhak sama sekali untuk ngatur-ngatur karena kita nggak ada power sama sekali untuk ngatur yayasan. Dan ini hanyalah spekulasi dan pendapat doang sih. Kita lanjut ke poin yang kedua. Next.
Nah, sistem yang kedua yang gua mau nyampaikan adalah adanya beberapa perwakilan mundur dari kompetisi sebelum kompetisi dimulai. Salah satunya adalah perwakilan dari Aceh 2. Cindy yang merupakan salah satu putri Indonesia Aceh favorit memutuskan untuk mundur dari kompetisi Putri Indonesia tahun 2022. Ya karena memang dipikirnya juga nggak akan menang gitu dalam sistem voting. Oke, semua tergantung sama Cindy juga. Mau lanjut ataupun mau tetap mundur, kita nggak ada punya power untuk mendorong dia untuk terus maju gitu. Semua tergantung sama pribadinya masing-masing sih. Tapi yang paling disayangkan adalah dari indikator ini, kita udah bisa melihat bahwa Yayasan Putri Indonesia tuh kayak benar-benar berat banget untuk memberikan syarat secara voting kepada beberapa peserta ini. Terlebih lagi, ada beberapa drama yang berlangsung beberapa waktu lalu, yaitu Devanda yang merupakan perwakilan dari Sulawesi Barat yang katanya disuruh mengundurkan diri nih karena memang tidak memiliki darah asli Sulawesi Barat. Devanda diklaim kalau dia tidak memiliki keturunan sama sekali dari provinsi yang diwakilinya yaitu Sulawesi Barat. Dan dengan alasan kesehatan, maka dia telah mengundurkan diri dari SAS Sulawesi Barat. Kasian ya gengs. Tapi pada dasarnya Devanda ini juga punya yang namanya garis keturunan dari Sulawesi Barat. Ya meskipun dia itu lahir di Jakarta, tapi neneknya ini benar-benar kayak berasal dari Sulawesi Barat wah. Ya karena memang mungkin nggak tahan dengan cibiran omongan netizen yang benar-benar pedas banget. Udah kayak cabai hijau dicampur cabai terong gitu. Apa sih? Akhirnya Devanda memutuskan untuk mundur dari kompetisi ini dan digantikan oleh salah satu top 3 dari Sulawesi Barat yang dipilih oleh Yayasan Putri Indonesia untuk mewakili dari SAS Sulawesi Barat. Well, mungkin nggak akan berlaku dengan SAS atau selempang dusta di Yayasan Putri Indonesia ya, gengs. Next, di drama selanjutnya ada Miss Supranational yang gagal datang ke Indonesia. Katanya sih seperti itu. Why? Ada beberapa chit-chatan dan juga kayak kode-kode dari Pak Mega katanya yang mengetek langsung dari first runner-up Miss Supranational. Yaitu, siapa sih namanya? Lupa. Carla Guifu kalau nggak salah ya. Nah, kebetulan pada tanggal yang sama, di tanggal 28 Mei nanti, Chenny Kurabe ini bakal mewakili dari MS untuk mengunjungi salah satu negara yang bertugasnya itu sama dengan Putri Indonesia. Dan ada desas-desus katanya Chenny Kurabe ini nggak datang ke Indonesia bersama dengan Andrea Singh karena memang takut sama mulut Hayati yang benar-benar lemes dan juga tajam setajam mata pisau silet. Sebenarnya ini hanyalah sebuah rumor dan juga kehaluan Hayati doang. Ya mungkin ada juga sih spekulasi karena Andre ini benar-benar kayak takut banget sama Indonesia. Sebenarnya mungkin ada keraguan juga dari sisi Andre sendiri karena memang benar-benar kayak menghina banget sih beberapa kasus waktu lalu. Terlebih lagi mungkin karena ada double kompetisi dan undangan, jadinya si Andrea Singh ini memilih untuk queennya itu berangkat ke negara tersebut. Well, just wait and see aja, kita lihat satu runner up dari Miss Supranational datang ke Indonesia. Drama yang terakhir yang pengen gue sampaikan adalah kayaknya pergelaran PI tahun ini bener-bener kayak banyak banget spill of the tea-nya gak sih? Ya spekulasinya gak ada yang salah dengan spill of the tea karena kita tahu bahwa kalau misalnya semakin banyak spill, ya semakin banyak informasi yang bakal kita dapat nih untuk pergelaran PI dan menambah kekepoan kita semua. Akan tetapi dibalik itu semua, spill yang diberikan oleh petinggi-petinggi yayasan dan orang-orang terpercaya dalam yayasan otomatis bakal meningkatkan dari ekspektasi dan kehaluan para pageant lover Hayati Nusantara wah. Nah, bahayanya adalah ketika ekspektasi ini nanti nggak tercapai di malam final PI, amit-amit dah nggak tercapai dan semoga aja benar-benar kayak di luar ekspektasi kita banget ya kan. Yang menjadi masalahnya adalah Hayatno ini bakalan murka seantero Nusantara. Kebayang nggak sih? Kalau sampai murka dan nggak sesuai dengan ekspektasi yang dijanjikan, ya ini nih yang bener-bener kayak gue takutkan banget kalau kebanyakan spill. Sebenarnya di sisi lain gue lebih setuju kalau yayasan misalnya kayak menyerap dari saran aspirasi pageant lover dengan cara yang diam-diam aja. Kayak Cik Lili yang sebelumnya suka memakai selempang dusta, tapi seiring dengan perkembangan waktu sampai kesini itu selempang dustanya makin dihilangkan dan sampai ada kayak open audition dan sampai-sampai akhir-akhir ini Cik Lili juga menerima saran PL. Tapi nggak kebanyakan spill, tapi secara diam-diam Yayasan Miss Indonesia kayak mendengarkan banget apa yang disarankan oleh pageant lover. Sebenarnya itu yang pengen direalisasikan oleh Yayasan Putri Indonesia wah. Karena gue takut banget, karena setiap Hayati dari Sabang sampai Merauke nih ketika dijanjikan dengan A, maka mereka tuh bakal ekspektasinya tuh dari A sampai Z untuk lebih perfect. Nah, ketika ini nggak sampai, bakalan terjadi peperangan ketiga di dunia kali ya.
Semoga aja final PI tahun 2022 sesuai ekspektasi dan bahkan melebihi dari ekspektasi kita semua. Oke Wak, terima kasih udah klik tombol subscribe dan juga udah klik video ini. Sampai jumpa di next video. Kalian bisa memberikan saran dan juga komentar apapun di IG gua melalui DM, Instagram, dan juga berbagai komentar di sosial media gua. Dan juga di komentar video dari channel ini. See you di next video.